Hai teman-teman statistik, kembali lagi di kelas statistik dasar menggunakan JASP. Nah, mari kita mulai modul ke-6 yaitu correlation. Nah, dari materi ini diharapkan teman-teman bisa mengerti definisi korelasi dalam statistik, lalu teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya menggunakan DASP untuk mencari nilai korelasi, dan teman-teman bisa langsung menginterpretasikan outputnya agar dari data tadi bisa menjadi informasi yang berguna buat teman-teman. Nah, di dalam modul kali ini, outline-nya ada 5. Yang pertama, apa itu korelasi? Dan yang kedua, kita akan langsung menggunakan data yang di JASP dan mempraktekannya untuk mencari nilai korelasi. Selanjutnya, kita akan menggunakan test correlation menggunakan JASP. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan outputnya satu persatu. Dan yang terakhir akan saya tutup dengan closing review. Nah, teman-teman, apa sih korelasi itu? Korelasi adalah suatu teknik statistik ya, teman-teman, yang akan digunakan untuk mencari kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, jadi jika ada variabel satu dan ada variabel yang kedua, akan dicari nilai korelasinya menggunakan suatu tes yang namanya correlation. Dan ternyata teman-teman di dalam korelasi itu terdapat korelasi yang positif, korelasi yang negatif, dan korelasi yang zero. Maksudnya tidak ada korelasi seperti itu. Di dalam positive correlation maksudnya adalah antar dua variabel ternyata memberikan efek yang positif terhadap si penerima variabel ataupun variabel A dan variabel B, variabel X dan variabel Y. Nanti kita akan cari tahu dan menggunakan contoh-contoh yang ada di layar. Positive correlation, contohnya parental involvement ketika kita lagi mempelajari suatu materi sekolah, namun kita membahasnya lagi di rumah dan ternyata dibantu oleh orang tua kita untuk mendukung kita. Seperti itu. Dan ternyata itu berefek kepada performa ataupun prestasi teman-teman di sekolah. Jadi, terdapat korelasi yang positif antara ikut campurnya orang tua dengan mendukung kita terhadap prestasi kita di sekolah. Nah, bagaimana dengan negative correlation? Negative correlation ini contohnya adalah polusi udara, yang kita tahu polusi udara itu dalam kurung negatif ya. Lalu ada kesehatan pernapasan kita, yang mana hubungannya itu tidak baik untuk pernafasan kesehatan. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa dari kedua variabel ini memberikan hubungan yang kita rasa itu cukup negatif. Jadi dia memiliki hubungan, tapi dalam hal yang negatif seperti itu. Lalu zero correlation. Contohnya saja nih kita bisa lihat di layar, ukuran sepatu yang dikaitkan dengan pengaruh intelligence. Jadi itu tidak ada hubungan sama sekali. Jadi zero correlation atau tidak ada korelasi seperti itu. Nah, di dalam correlation value atau nilai korelasi itu bisa disimbolkan dengan simbol R seperti itu ya. R-nya kecil. Dan ternyata masih bersinggungan dengan contoh tadi. Ada yang namanya korelasi negatif, korelasi positif, dan zero correlation. Korelasi negatif berarti memiliki nilai hanya antara -1 sampai dengan 0, di bawah 0. Lalu korelasi yang positif di atas 0, misalnya berarti 0,0 sekian, sampai dengan +1. Ingat ya teman-teman, rentangnya hanya antara -1 sampai dengan +1. Lalu, no correlation, no relationship, atau zero correlation berarti R-nya sama dengan 0, seperti itu. Oke, maksudnya tadi jika R-nya positif berarti variabelnya itu saling mempengaruhi, maksudnya saling berhubungan. Maksudnya ketika satu variabel bernilai A, maka nilai variabel lainnya juga mendukung naik seperti itu. Kalau dia R-nya negatif, memiliki hubungan juga, berarti nilainya menurun, semakin menurun. Nanti kita akan melihat gambarnya di dalam suatu grafik. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa di dalam nilai korelasi itu juga mempengaruhi terhadap informasi dari nilai korelasi itu sendiri. Jadi jika nilainya itu 0, berarti tidak punya hubungan, seperti tadi kita sudah lihat contohnya. Lalu,
Jika nilainya 0,1 positif dan negatif 0,1 berarti memiliki korelasi yang kecil. Lalu jika 0,3 positif sampai dengan minus 0,3, maka korelasinya medium atau sedang. Lalu jika positif 0,5 sampai dengan atau juga 0, minus 0,5 berarti em, korelasinya kuat atau tinggi gitu. Lalu, jika korelasi R-nya, nilai korelasinya itu 1 ataupun minus 1, berarti memiliki korelasi yang sempurna. Seperti itu. Lalu, apakah hanya terbatas di 0,1 saja, di 0,3 saja, di 0,5 saja? Ngikutin rentangnya. Jadi, jika 0,0 sekian 1 sampai dengan 0,1, baik di sisi negatif, maka chill. Begitu juga dengan medium, strong, dan perfect. Seperti itu. Nah, teman-teman, yang seperti sudah saya janjikan tadi, kita bisa melihat dari correlation plot untuk melihat dan menilai sendiri dari sisi visualisasi untuk melihat apakah dia memiliki korelasi yang positif atau negatif. Jadi kalau dari gambar A, oh ya, teman-teman masih ingat kan ya arti plot itu apa? Kita sudah mempelajari loh bersama Kanur Hasanah ketika di plot-plot sebelumnya, kita misalkan plot ini adalah data. Jadi kita punya sumbu X dan sumbu Y. Dan untuk di gambar A, ketika sumbu X yang memiliki nilai sekian, ternyata di nilai Y-nya itu juga em, memiliki dampak yang baik gitu, atau increase increase value dari gambar ini bisa dimisalkan seperti itu, dan kita bisa melihat dari plot-plot yang ada gitu. X naik, Y juga mengikuti. X naik, Y juga mengikuti. X naik, Y juga mengikuti. Kan memiliki positif yang korelasi yang positif seperti itu. Lalu kalau dari sisi grafik yang B, dia juga memiliki korelasi, tapi korelasinya itu tidak terlalu ketika X sekian, Y tidak langsung naik gitu. Jadi dia memiliki korelasi saja. Kalau yang gambar C, kita bisa ngeliat ya, dia tuh berbalik arah ya, dibandingkan yang positif tadi. Jadi sudah pasti ini adalah korelasi yang negatif, karena ketika nilai X tinggi, ternyata Y-nya rendah. Ketika X-nya rendah, ternyata Y-nya tinggi. Gitu. Nah, kalau di gambar D, sudah pasti dia tidak memiliki korelasi sama sekali, karena datanya tuh terpaut di satu titik dan tidak memiliki bentuk. Jadi dia zero correlation atau no correlation. Nah, bagaimana di gambar E? Mirip dengan gambar A, mirip dengan gambar B. Dan ternyata di grafik E inilah yang memiliki relasi yang cukup tinggi karena dia naik sangat signifikan dari yang stagnan, memiliki nilai yang sama ketika X itu sama dengan Y, XY, ternyata X ketika sekian, Y juga ikut naik. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita langsung aja ya menggunakan data yang ada di JASP untuk kita bisa langsung praktek dan kita bisa langsung paham nih bagaimana cara mencari R di menggunakan JASP. Nah, kita menggunakan 4 variabel, at first, sales, airplay, dan attract. Nah, kita akan menggunakan cara-cara di JASP berikut. Ya, tentu saja ya kita sudah tahu cara menggunakan membuka JASP. Lalu di bagian open kita klik data library, lalu pilih yang regression. Tenang aja karena data regression itu termasuk data yang akan kita gunakan dalam menguji correlation. Regression akan kita bahas nanti di next session. Nah, data yang tadi yang kita gunakan, variabel tadi terdapat di album sales. Dan ketika kita mengklik album sales, otomatis layarnya sudah masuk ke dalam textbook seperti di layar. Ada descriptive statistic, ada linear regression, dan correlation. Kita highlight di correlation ya. Di correlation jangan lupa mengklik di bagian Pearson R, correlated partially, lalu kita pilih scatter plots dan repeat significance. Jadi kita bisa paham output-output yang nanti kita akan cari. Dan ternyata teman-teman, dari data keempat ini, kita bisa mendapatkan output seperti ini. Nah, dari outputnya ini ada penjelasan sedikit tentang um, um, korelasi, dan ternyata dari correlation ini kita menggunakan si Pearson karena kita menggunakan konteksnya adalah Pearson R, dan yang mana
datanya ini sesuai dengan asumsi-asumsi di dalam Pearson. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang asumsi jika kita bisa memiliki kesempatan untuk mempelajari Pearson lebih lanjut, karena itu lebih dalam nih topiknya. Kita bahas yang teman-teman bisa langsung yang bisa langsung paham. Nah, di bagian Pearson ini kita bisa ngelihat Pearson R di situ. Lalu ada p-value. Nah, untuk p-value kita membandingkan bisa dengan menggunakan perbandingan taraf signifikansi. Di sini kita menggunakan alpha 5%. Namun, teman-teman, kembali lagi, kita hanya membandingkan dengan Pearson R. Mungkin di lain sesi kita akan mempelajari bagaimana membandingkan dengan p-value. Nah, kita lihat nih, di adverbs, jika kita bandingkan dengan sales, memiliki Pearson 0,578. Itu yang saya lingkari warna biru. Dan ternyata maksudnya adalah adverbs dan sales memiliki hubungan senilai 0,578. Yang mana jika kita kembalikan tadi ke dalam tabel correlation coefficient di slide sebelumnya, memiliki nilai korelasi yang tinggi, seperti itu. Lalu kita lihat di kolom yang warna orange. AirPlay dengan sales memiliki nilai Pearson 0,599, yang mana artinya korelasinya bersifat positif 0,599 dan memiliki makna korelasi yang tinggi, seperti itu. Nah, teman-teman lihat ya, di sini perlu di-highlight bahwa semua nilainya ini adalah positive correlation. Kenapa? Karena tidak ada tanda negatif di situ. Tanda positif nggak perlu ditulisin. Tapi tanda negatif perlu dituliskan kalau dalam mendapatkan hasil tes seperti ini. Dan kita bisa lihat ini di note di bawah paling bawah. All tests one tail for positive correlation. Nah, lalu bagaimana dengan korelasi RP dengan adverse? Kita bisa lihat ya di situ nilai korelasinya adalah 0,102, yang mana berarti berkorelasi positif yang memiliki nilai korelasi rendah, seperti itu. Lalu attract yang saya kasih lingkaran silver. Attract dengan sales memiliki nilai korelasi positif 0,3, yang artinya memiliki nilai korelasi yang sedang. Lalu attract dengan adverbs memiliki nilai korelasi 0,0, yang mana berarti di sini memiliki korelasi yang positif tapi rendah gitu. Sama dengan attract dengan airplay, memiliki korelasi yang rendah, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengklik ya di bagian plot saat step-step yang perlu dipilih di JHSP awal. Nah, ini adalah hasil dari correlation plot. Teman-teman sudah lihat ya, sudah pernah mempelajari ya histogram itu apa, plot grafik itu apa, scatter plot itu apa. Nah, ini hasilnya. Bisa kita lihat sendiri. Kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kalau sales sama sales itu nggak ada scatter plotnya tapi jadinya histogram? Ya iya, karena itu adalah variabel itu sendiri dibandingkan dengan variabel itu sendiri. Jadi kita hanya bisa melihat persebaran datanya. Berarti kalau kita melihat variabel sales dengan sales, persebaran datanya dari 0 sampai dengan 400, seperti itu histogramnya. Lalu jika sales dengan adverbs, ternyata scatter plotnya seperti itu. Sales dengan airplay seperti itu. Adverbs dengan airplay juga seperti itu. Nah, untuk ini kita cuma melihat secara visual saja, tidak ada keterangan-keterangan khusus yang cukup mendetail tentang ini. Ini cuma ngetes dari sisi visualisasi outputnya saja. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari tadi apa itu korelasi, lalu kita sudah mempraktekannya menggunakan JASP, lalu kita sudah mempelajari juga outputnya. Diharapkan teman-teman bisa paham ya tentang apa itu korelasi secara sekilas. Nah, korelasi koefisien tadi sudah kita lihat ya, adalah perhitungan numerik untuk melihat kekuatan relasi antara variabel X dan Y. Jadi di sini saya misalkan dua variabel itu adalah X dan Y. Lalu kita sudah mencoba data album sales untuk mencari nilai korelasi antar variabel, dan kita juga menggunakan JASP bagi teman-teman yang merupakan beginner dalam statistik analisis, seperti itu. Nah, teman-teman, bahan materi kita tadi juga kita bisa mempelajari lebih lanjut di buku Gregory Recorder, buku Mark G. Sampson, dan buku Roxy Peck. Lalu, untuk gambar tadi saya ambil dari numberdyslexia.com.
Nah, teman-teman, sekian modul 6 tentang korelasi yang sudah kita pelajari. Terima kasih sudah mendengarkan modul ini em, dengan penuh perhatian dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah kita pelajari dari modul ini. Modul selanjutnya kita akan mempelajari tentang regression dan masih bersama saya. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih.